Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Media Pembelajaran yang terdiri dari Tutik Handayani, Sofa Urwatul Wusko, Eko Budi Saputro, dan Alfiarum Cahyani. Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran audio visual. Pengertian media pembelajaran. Menurut Latu Heru, media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan ataupun informasi pembelajaran dari guru maupun sumber lain kepada penerima. Sedangkan menurut Sadiman, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan menurut Scrum, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan juga aktif. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, kedua ada media visual, dan yang ketiga ada media audio visual. Media pembelajaran berbasis audio visual. Media audio atau auditif adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera pendengaran. Contoh media ini adalah radio, audio, kaset tape recorder, dan piringan hitam. Sedangkan media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Media visual ini ada yang menampilkan gambar, teks diam seperti overhead proyektor, film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Menurut Evi Fatimatur, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Audio visual diam, slide bersuara, film rangkai bersuara, cetak suara. Yang kedua, audio visual gerak, contohnya film suara, video kaset. Yang ketiga, audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber, seperti film dan video kaset. Yang keempat, audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides, proyektor, dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Contoh lainnya adalah film suara dan cetak suara. Tujuan media pembelajaran audiovisual. Tujuan kognitif. Yang pertama, dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dengan serasi. Kedua, melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Ketiga, media audiovisual dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Tujuan afektif. Yang pertama, media audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam matra afektif. Kedua, dapat menggunakan efek dan teknik. Media audiovisual dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Tujuan psikomotorik.
Yang pertama, media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Kedua, dengan alat ini dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari audiovisual. Di antara kelebihan audiovisual meliputi yang pertama, audiovisual memperkaya lingkungan belajar, memelihara eksplorasi, eksperimen, dan penemuan serta mendorong siswa untuk mengembangkan pembicaraan dan mengungkapkan pikirannya. Yang kedua, pesan lisan dan tulisan dapat disajikan dengan jelas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Bisa juga digunakan untuk pembelajaran tutorial. Yang ketiga, sangat kuat dalam mempengaruhi emosi seseorang. Yang keempat, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang realistis. Yang kelima, mengembangkan imajinasi peserta didik. Adapun kekurangannya yang meliputi, pertama, sifat komunikasinya hanya melalui satu arah saja. Yang kedua, biaya produksi yang cukup mahal. Dan yang terakhir, pengoperasiannya harus dilakukan oleh orang yang mahir atau handal. Wah teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di sesi diskusi nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.